Ada beberapa hal yang akan Anda temui saat interview melamar kerja. Pertama, ceritakan tentang diri Anda. Untuk poin pertama, Anda harus menceritakan apa yang memang Anda kerjakan sehari-hari, yang memang itu adalah aktivitas murni dari Anda, yang tentunya tidak mengada-ngada ya. Jadi dalam hal menceritakan ini ya, Anda harus betul-betul jujur ya, bahwa itu memang kegiatan Anda sehari-hari. Jangan karena ini adalah wawancara kerja lalu Anda dibuat-buat atau dibagus-bagusin lah kegiatannya. Jangan, apa adanya aja, sesuai dengan kehidupan sehari-hari Anda. Kalau Anda nganggur, ya ngomong aja nganggur, atau sibuk cari kerja sana sini, bilang aja. Jadi itu akan jadi penilaian pertama bagi HRD ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini biasanya sering muncul. Kemudian yang kedua, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Ini juga biasa sering muncul dalam suatu wawancara kerja ya. Jadi pihak HRD itu kita menanyakan, apa sih kelebihan Anda, apa sih kelemahan Anda, dan itu harus benar-benar Anda ceritakan secara jujur ya. Misalkan Anda kelemahannya di bahasa Inggris, atau Anda lemah di kemampuan matematika. Justru sebaliknya, kelebihan Anda mungkin menguasai teknik apa, atau sipil, atau ya yang menjadi kelebihan Anda lah. Dan kalau bisa tonjolin aja kelebihan Anda itu, karena itu nantinya akan menjadi nilai plus bagi perusahaan untuk menerima Anda untuk bekerja. Jadi jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, sesuaikan aja dengan diri Anda. Karena kalau Anda tambah atau Anda kurangi, pihak HRD sudah tahu, karena mereka adalah ahlinya psikologi ya. Jadi yang kedua itu, cobalah Anda sebutkan secara jujur aja, secara spontanitas aja, apa yang menjadi kelebihan Anda, apa yang menjadi kelemahan Anda. Untuk poin yang ketiga, biasanya sering muncul juga ini, apa motivasi kerja Anda. Jadi motivasi atau apa yang mendorong Anda ingin bekerja di perusahaan ini, itu biasanya ditanyakan sama pihak HRD. Jadi Anda harus menjawab yang membuat Anda mau melamar kerja di sana itu apa. Contoh, misalkan Anda lulusan teknik mesin misalkan, kemudian perusahaan yang Anda lamar bergerak di bidang
produksi mesin atau reparasi, ya, itu Anda bisa jawab karena sesuai dengan ijazah yang sudah Anda punya. Jadi jawaban yang singkat tapi memang mengena ya. Jadi jawaban Anda karena perusahaan ini sesuai dengan ijazah terakhir Anda, dan harapan Anda nantinya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk perusahaan yang Anda lamar. Seperti itu. Mungkin sering muncul juga itu pertanyaan motivasi kerja Anda itu. Dan kalaupun misalkan ijazah Anda nggak sesuai dengan perusahaan yang Anda lamar ini ya, tentunya jawaban Anda ya jangan asal-asalan juga ya. Mungkin bisa saja dijawab karena saya juga mau belajar meskipun di perusahaan ini nggak sesuai dengan ijazah saya, tapi saya siap untuk menerima masukan-masukan dari atasan atau dari tim yang ada di perusahaan, dan siap untuk bekerja sesuai SOP perusahaan. Jadi itu untuk poin yang ketiga ya. Nah, kemudian untuk poin keempat, apa rencana kamu 5 tahun ke depan? Jadi di sini pihak HRD ingin tahu apa sih planning kamu dalam beberapa tahun ke depannya. Jadi rencana kamu itu apa dalam beberapa tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan ini. Jadi bisa Anda jujur aja, kalau misalkan saya diterima di perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan, rencana saya mungkin Anda pengen bisa beli rumah sendiri, Anda bisa beli mobil sendiri, atau kalau bagi Anda yang belum menikah, Anda bisa jawab aja untuk rencana menikah dalam 5 tahun ke depan. Nggak apa-apa. Jadi Anda harus jujur memang karena apa yang Anda jawab itu nantinya bisa jadi motivasi bagi Anda sendiri untuk bagaimana cara menggapainya. Dan cara menggapainya tidak lain adalah dengan kerja keras yang harus Anda keluarkan. Jadi harapan si perusahaan ini, Anda punya planning yang baik dalam jangka waktu 5 tahun ke depan itu apa ya. Kalau planning Anda aja nggak jelas ya, istilahnya nggak ada untuk perjuangan dalam 5 tahun ke depan, bagaimana perusahaan mau memilih Anda untuk bekerja di perusahaan itu ya. Jadi itu merupakan suatu masukan untuk perusahaan yang nantinya jadi pertimbangan buat Anda diterima itu. Makanya perusahaan menanyakan rencana Anda dalam 5 tahun ya. Mereka mungkin melihat nanti planning kamu itu sebesar apa. Kalau misalkan Anda diterima itu nanti Anda akan semangat mengejar planning itu atau tidak ya. Jadi arahnya ke sana dari perusahaan menanyakan hal itu ya. Kemudian yang
kelima ya, kenapa kami harus menerima Anda sebagai karyawan baru di perusahaan kami? Nah, ini juga biasanya muncul dalam suatu wawancara kerja ya. Kenapa perusahaan harus menerima Anda? Jadi Anda harus memberikan alasan ya, apa sih yang nanti Anda berikan pada perusahaan itu kalau Anda diterima untuk bekerja ya. Misalkan Anda beri jawaban begini aja, karena Anda seorang lulusan teknik misalkan, jadi jawaban Anda, saya akan memberikan semua kemampuan saya di bidang teknik ini Pak untuk kemajuan perusahaan, untuk pengembangan perusahaan, dan juga untuk membesarkan volume penjualan dari perusahaan, karena Anda banyak mengetahui atau memiliki kemampuan di bidang pemasaran dan teknik misalkan itu. Misalkan juga Anda punya pengalaman lain selain dari jasa Anda, misalkan Anda mempunyai kemampuan di bidang pemasaran, jadi sampaikan aja bahwa saya berusaha membantu meningkatkan penjualan dari perusahaan Pak, karena kebetulan saya pernah bekerja atau pernah ikut perusahaan kebetulan di bagian pemasaran atau bagian marketing ya. Jadi Anda bisa sampaikan aja itu apa kemampuan Anda yang sehingga nantinya perusahaan itu nggak kecewa kalau menerima Anda ya. Ada harapan baik jika Anda diterima di sana, entah itu harapannya peningkatan penjualan atau peningkatan mutu produksi, atau intinya ada nilai plus yang bisa Anda berikan jika Anda diterima nantinya ya. Kemudian poin berikutnya yang keenam adalah apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Nah, di sini yang dimaksud adalah seberapa besar sih pengetahuan Anda tentang perusahaan yang Anda lamar ini, entah itu soal penjualannya, entah itu soal barang-barang yang diproduksi. Nah, jadi pihak HRD itu ingin tahu yang Anda kuasai atau yang sudah Anda ketahui tentang perusahaan yang Anda lamar itu. Jadi pentingnya Anda pelajari dulu sebelum Anda wawancara. Pelajari dulu perusahaan yang mau Anda lamar ini kira-kira bergerak di bidang apa ya. Misalkan dia distributor atau pabrik ya, jadi Anda harus tahu, oh ini distributor misalkan penjualan sembako atau penjualan kosmetik ya. Nah, jadi poin-poin itu kalau Anda udah tahu penilaian perusahaan nanti, oh ya berarti si pelamar ini paling tidak sudah tahu apa yang jadi bisnis dari perusahaannya ya. Maka kalau Anda banyak tahu tentang perusahaan itu, baik itu pemasarannya, baik itu jasanya mungkin yang dibisniskan, nah, jadi merupakan suatu nilai tambah bagi perusahaan untuk
menerima Anda. Jadi jangan ragu-ragu untuk sampaikan aja yang Anda ketahui dari isi dari perusahaan itu. Kemudian yang ketujuh adalah berapa gaji yang Anda inginkan. Pertanyaan ini kadang membuat si pelamar menjadi ragu ya untuk menjawab soal pertanyaan dari besar kecilnya gaji yang ditanyakan pihak HRD ini. Apalagi bagi pelamar yang mungkin belum pernah bekerja, belum pernah diterima kerja, bahkan belum pernah interview sebelumnya ya. Jadi mungkin pertanyaan ini adalah membingungkan mungkin bagi sekian banyak teman-teman yang baru melakukan interview kerja ya. Sebetulnya untuk menjawab soal besar kecilnya gaji yang ditanyakan, Anda sebelum interview nanti, karena sudah saya kasih tahu di sini, bisa Anda tanya mungkin ke teman yang sudah bekerja, bahwasanya untuk posisi suatu jabatan, misalkan posisi staff lah, atau posisi seorang supervisor misalkan, itu kurang lebihnya itu berapa. Nah, jadi untuk untuk perbandingan nantinya Anda menjawab pertanyaan itu di depan HRD Anda ya, atau bisa saja Anda juga melihat upah minimum regional yang ada di kota Anda. Jadi Anda bisa lihat-lihat, tanya atau searching juga berapa sih UMR yang ada di kota Anda itu sekarang. Jadi kisarannya seperti itulah nanti Anda menjawab pertanyaan HRD soal besarnya gaji ya. Jadi Anda nantinya nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar banget soal menjawabnya ya. Kadang jawaban yang bisa saja meragukan pihak HRD itu begini, mungkin untuk awal kami terserah Pak mau digaji berapa. Nah itu sebetulnya salah, itu adalah jebakan bagi pihak HRD. Kalau Anda menjawab terserah mau digaji berapa, misalkan Anda digaji betul di bawah, jauh dari upah minimum yang ada di kota Anda, apakah Anda mau? Ya, jadi ya biasa aja, distandarkan aja dengan UMR yang ada di kota Anda. Anda harus tahu sebelumnya, misalkan angkanya UMR-nya 2 juta yang ada di kota itu untuk saat ini. Anda bisa jawab aja di sekitaran itu. Jadi jangan dijawab terserah. Jadi itu menurut saya jawaban yang salah itu. Ya mungkin poin-poin itu yang nantinya akan Anda temui pada saat melakukan wawancara pada perusahaan yang Anda lamar ya. Jadi paling tidak Anda bisa belajar atau mempelajari hanya sekedar untuk menyiapkan diri menghadapi wawancara atau interview kerja nanti. Mungkin itu aja tip atau ulasan singkat dari saya. Tetap di Mas Hen Channel, tunggu tutorial atau motivasi bisnis lainnya nanti di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share ke media sosial yang Anda punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.